Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita lanjutkan pembahasan tentang sholat Id, yang mana kali ini kita akan berfokus pada beberapa problematika atau masalah-masalah seputar sholat Id. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu fil Idi. Beberapa problematika seputar sholat Id. Al-awalu tusannu at-tahni'atu bil Idi wa yadkhulu waqtuha fi Idil Fitri bi ghurubi syamsi lailatiha wa fi Idil Adha bi subhi yaumi Arafata. Yang pertama, disunahkan untuk mengucapkan selamat hari raya. Waktu kesunahan mengucapkan ini masuk saat matahari tenggelam untuk malam Idul Adha, dan kesunahan ini masuk di subuhnya hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah untuk Idul Adha. Asani lau tabayyana qabla zawali yaumi salasina min Ramadhana annahu yaumul Aidi bi syahadati ru'yatin hilali wa qad baqiya waqtun li jami'in nasi was sholati fayuftiruna wa yusalluna al-Aida adaan. Yang kedua, jika hari ke-30 bulan Ramadan ternyata adalah sudah masuk Idul Fitri dengan adanya saksi yang melihat hilal, dan waktu untuk mengumpulkan orang-orang untuk kemudian sholat Id masih ada sebelum tergelincirnya matahari, maka semua orang harus segera membatalkan puasanya dan sholat Id secara ada, artinya tepat waktu. Asalisu lau tabayyana zalika qabla zawali walam yasail waktu au ba'da zawali walakin uddila syuhudu qabla al-ghurubi fayuftiruna ma'afauti sholatil Aidi fayabdunaha. Yang ketiga, jika hari ke-30 Ramadan itu ternyata adalah sudah masuk 1 Syawal atau Idul Fitri, sedangkan waktunya tidak cukup untuk mengumpulkan mereka kaum muslimin untuk sholat sebelum tergelincirnya matahari, atau hal itu terbukti setelah tergelincirnya matahari namun sebelum matahari tenggelam, maka kaum muslimin hendaknya membatalkan puasanya dan sholat Id dihitung sudah terlewatkan. Maka mereka semua mengqadha sholat Id saat itu juga. Ar-rabi'u lau tabayyana zalika ba'dal ghurubi fa yusalluna al-Ida minal ghadi adaan. Yang keempat, jika ternyata hari ke-30 bulan Ramadan itu ternyata adalah sudah termasuk 1 Syawal, dan hal itu terbukti setelah tergelincirnya matahari di hari itu, maka orang-orang atau kaum muslimin justru sholat Id keesokan harinya dan dihitung ada, artinya tidak qadha. Takbirul Idaini
Yusannu at-takbiru bi raf'i sauti lirrajuli wa sighatuhu al-maksuratu. Takbir Idul Fitri dan Idul Adha disunahkan untuk membaca takbir dengan mengeraskan suara bagi kaum laki-laki, dan sighot atau lafadznya takbir yang dimaksur atau yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, itu adalah lafaz atau sighot takbir dari Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diingat, di sini hanya menggunakan walau karihal kafirun tanpa menambahkan yang lain-lain seperti walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, dan lain sebagainya. Hanya walau karihal kafirun. Aksamu takbiri yang qasimu ila qismaini mursalin wa muqayyadin. Pembagian takbir itu ada 2, yaitu mursal dan muqayyad. Al-awwalu al-mursalu huwal mutlaqu anit taqyidi bis sholawati fayukabbiru fi kulli waqtin wa yakunu fil fitri wal adha. Yang pertama adalah takbir mursal, yaitu takbir yang mutlak, tidak dibatasi atau tidak dikaitkan dengan sholat. Maka seseorang bertakbir secara bebas di waktu kapanpun, dan ini ada di Idul Fitri dan Idul Adha. Waktuhu min ghurubi syamsi lailatil idi ilal ihrami bis sholat. Waktu takbir mursal itu dimulai dari tenggelamnya matahari pada malam hari raya sampai sholat id dilaksanakan. Asani al-muqayyadu ay ba'da sholawati sawaun akanat fardon aw naflan adaan am qadaan walau janazatan wa yakunu fil adha faqat. Yang kedua, takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat, entah itu sholat fardu atau sholat sunnah, sholat ada ataupun sholat qadha, walaupun setelah sholat jenazah. Dan ini hanya ada di Idul Adha. Waktuhu li ghairil haji min subhi yaumi arafata ila asri akhiri ayami tasyriki. Wa ammal hajju fayukabbiru min zuhri yaumin nahri ila subhi akhiri ayami tasyriki. Fa in tahallala kabbara hatal asro. Waktu pelaksanaan takbir muqayyad bagi selain orang yang haji yaitu dimulai dari subuhnya hari Arafah atau 9 Zulhijjah sampai 10
sampai asarnya hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Adapun bagi orang yang sedang melaksanakan haji, maka takbir muqayyadnya dimulai dari zuhurnya hari nahar atau 10 Zulhijjah sampai subuhnya akhir hari tasyrik, yaitu subuhnya tanggal 13 Zulhijjah. Jika seorang yang haji tersebut sudah bertahallul, maka takbirnya sama seperti orang yang tidak dalam keadaan haji, yaitu sampai asar. Wa takbiru al-mursalu li idil fitri afdalu minat takbiri al-mursali li idil adha. Wa amma takbiru al-muqayyadu li idil adha fahuwa afdalu min kilaihima. Takbir mursal yang dilakukan pada Idul Fitri itu lebih utama daripada takbir mursal yang dilakukan pada Idul Adha. Sedangkan takbir muqayyad yang hanya khusus ada di Idul Adha itu lebih utama dari kedua takbir mursal yang dilakukan saat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada pemahaman kami yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.